Halo Om dan Tante, selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel Dedi Purnama. Kali ini saya akan membahas salah satu program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita ketahui bahwa BPJS itu ada dua, satu BPJS Kesehatan, satu lagi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, salah satu program di BPJS Ketenagakerjaan yang kali ini akan saya bahas yakni terkait dengan JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, di mana kita ketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu harus menjadi terjamin bagi semua pekerja atau perusahaan harus memberikan jaminan. Nah, sebagai bukti bahwa perusahaan memberikan jaminan kepada seluruh pekerjanya, kepada seluruh tenaga kerjanya, kepada seluruh karyawannya, perusahaan menyerahkan sepenuhnya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana pemerintah mengatur dalam regulasinya. Nah, mari kita bahas. Slide ini adalah slide dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang saya dapat saat memenuhi undangan mewakili perusahaan. Meskipun ini April 2019, tetapi masih update sampai saat ini, sekarang 2020. Program JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja serta utilisasi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Mungkin Om dan Tante sudah familiar dengan namanya istilah JKK. Tetapi mungkin bagi sebagian sahabat ataupun para mahasiswa yang sudah lulus atau sebentar lagi lulus yang mau berkarir di dunia HRD khususnya, menyimak atau mengetahui tentang jaminan kecelakaan kerja ini dirasa urgent karena bagaimanapun jika terjadi kecelakaan kerja di dalam perusahaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan dan tentunya para PIC inilah yang menjadi mobile penggerak atau pengurus apa yang harus dilakukan. Nah, agar tidak terjadi kepanikan dalam menangani kasus kecelakaan kerja ini, meskipun kita semua perusahaan memiliki target zero accident, tetapi kita juga perlu tahu bagaimana JKK ini diatur. Oke, mari kita lihat ke slide berikutnya. Jaminan kecelakaan kerja. Apa sih definisi jaminan kecelakaan kerja itu? BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini BPJSTK kalau saya sebut singkatnya ya, mendefinisikan di dalam aturannya bahwa jaminan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sampai sini dulu kita tahan. Jadi yang dimaksud jaminan kecelakaan kerja adalah suatu jaminan yang diberikan perusahaan lewat Badan BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK-nya, di mana karyawan berangkat dari tempat tinggal, baik itu rumah, kos-kosan, kontrakan, baik itu sesuai alamat KTP atau domisili sementara tinggal tanpa merubah alamat KTP, menuju tempat kerja, baik itu jalan kaki, baik itu naik kendaraan roda 2 bermotor, naik goes kendaraan roda 2 digoes, naik kendaraan roda 4 ataupun kendaraan umum lainnya, termasuk darat, laut, udara. Nah, jika terjadi dalam rentang dari sejak keluar tempat tinggal terjadi kecelakaan pada saat berangkat kerja, itu udah termasuk terkategorikan kecelakaan kerja. Lantas bagaimana jika terjadi di dalam area kerja? Oh, tentu di dalam area kerja itu lebih jelas disebut sebagai kecelakaan kerja di area tempat kerja. Nah, jadi saya pertegas kembali,
dari sejak keluar dari rumah sampai balik lagi ke rumah di jalur yang biasa dilalui saat jam kerjanya, normalnya jam kerjanya yang bersangkutan. Jika terjadi kecelakaan maka tercover oleh jaminan kecelakaan kerja ini. Memang JKK ini suatu asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk atas aturan yang dibuat pemerintah. Jadi dalam hari ini BPJS Ketenagakerjaan ini dibawahi langsung oleh presiden. Ya, jadi mereka ini, pengurus-pengurus ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Gitu. Kita kembali ke materi. Bagaimana untuk membedakan seseorang ini terjadi kecelakaan kerja atau bukan? Contoh, misalnya seorang karyawan A berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja, kemudian belum nyampe lokasi kerja terjadilah tabrakan. Misalnya si A tabrakan dengan si B orang lain. Terjadi lecet-lecet misalnya. Apakah itu dikategorikan kecelakaan kerja? Ya, tentu. Kenapa? Karena dia berangkat dari rumah menuju tempat kerja udah terjamin. Untuk memastikan jam tersebut adalah jam berangkat kerja yang bersangkutan, nanti pihak BPJS Ketenagakerjaan juga akan melihat dari riwayat absensi yang dimiliki oleh pekerja tersebut yang diberikan oleh pihak perusahaan pada saat pengajuan atau pelaporan saat terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya, seorang karyawan kerja, sistem jam kerjanya memakai metode penggantian waktu kerja atau sistem bergantian kayak shift ya, shift 1, shift 2, shift 3. Misal shift 1 masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore. Kemudian shift 2 masuk jam 3 sore, pulang jam 7 pagi. Jam 3 sore pulang jam 23 malam. Kemudian shift 3 masuk pukul 23 malam, pulang pukul 7 pagi hari besoknya. Nah, itu kan jamnya bergantian atau siklusnya bergantian. Jamnya shift 1, shift 2, shift 3. Nah, untuk memastikan bahwa seseorang itu terjadi kecelakaan saat jam kerja, pasti di minggu itu kalau dia sedang lagi di jam kerja pagi, masuk jam 7 pulang jam 3, tentunya sebelum jam 7 dia udah berangkat dari tempat tinggal dia. Nah, bagaimana halnya jika seseorang itu terjadi kecelakaan sore hari misalnya, padahal jam kerja dia jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian terjadi kecelakaan kerja di jam 8 malam. Ditambah lokasinya bukan di jalur yang umumnya dia berangkat ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Misalnya sebelah barat lokasi kerja tempat tinggalnya, maka barat ke lokasi kerja balik lagi ke barat. Itu jalur umumnya dia normalnya. Kemudian jam kerjanya jam 7 sampai jam 3, berarti berangkat kerja selambatnya misalnya dari jam 5, jam 6, jam 7 untuk waktu berangkat kerja. Kemudian pulang kerja sampai dari tempat kerja jam 3 keluar, mungkin dianggap macet dan lain sebagainya, jam 3 ke jam 4, jam 5 ke jam 6. Nah, ini terjadi kecelakaan jam 8 malam. Sudah gitu lokasinya di tempat yang bukan yang biasa dia lalui. Apakah ini termasuk dengan kecelakaan kerja? Tentu hal ini dapat dikatakan kecelakaan kerja jika ada surat keterangan atau surat perintah lembur dari perusahaan yang menyatakan bahwa dia itu memang sedang bekerja
sedang tugas keluar, misalnya mengantarkan barang ke customer atau melakukan penagihan, mengirimkan dokumen atau mengirim dan lain sebagainya, ada surat perintah kerja atau surat perintah lembur yang menunjukkan bahwa dia memang sedang melakukan pekerjaan meskipun di luar jalur yang biasanya, di luar jam itu gitu. Itu masih bisa diklaim menjadi kecelakaan kerja. Bahkan kegiatan-kegiatan di hari libur itu dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja jika kegiatannya itu dilaporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagian kecelakaan kerja. Misalnya sekarang nih Agustusan 2020, perusahaan atau internal tiap departemen itu ngadain kegiatan olahraga, misalnya futsal dalam rangka Agustusan, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia kemudian melaporkan ke PIC perusahaan atau ke HRD departemen terkait kegiatannya di hari liburnya untuk mengadakan turnamen kejuaraan dalam rangka memperingati Hari Raya Kemerdekaan dengan futsal. Nah, karena ini dilakukan oleh karyawan perusahaan, mereka melaporkan dan meminta untuk dilaporkan ke BPJS agar kegiatannya diketahui oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, masih dapat di-cover, masih dapat diklaim sebagai jaminan kecelakaan kerja. Hal ini bisa dilakukan, bisa, dengan syarat harus melaporkan, menginformasikan baik lewat email, baik tertulis atau setidaknya lewat pesan WA atau telepon kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa di perusahaan tersebut ada kegiatan karyawan di hari libur, yakni kegiatan misalnya tadi turnamen futsal dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 ini. Nah, jika terjadi kecelakaan itu dapat diklaim sebagai jaminan kecelakaan kerja memakai asuransi JKK ini di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi banyak manfaatnya bagi pengusaha ketika memenuhi kewajiban kepada pemerintah untuk mendaftarkan, memberikan jaminan kepada seluruh karyawannya dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja. Oke, kembali ini baru starting awal, udah 10 menit, udah 13 menit kita bicara. Nah, jadi tadi kecelakaan kerja itu dari keluar rumah nyampe ke tempat kerja sampai balik lagi. Melanjutkan program jaminan kecelakaan kerja. Jadi kita mengenal lebih lanjut salah satu program di BPJS Ketenagakerjaan tentang jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Jadi dalam pengikatannya dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Di sini dijelaskan berangkat kerja dan pulang, jalur yang wajar dilalui menuju tempat kerja. Di situ digambarkan semacam pabrik, ya. Kemudian dari pabrik barangkali ada perjalanan dinas di jalan raya dan lain sebagainya, kemudian sampai pulang lagi ke rumah atau balik dulu ke tempat kerja atau balik ke rumah. Di dalam siklus tersebut, jika terjadi kecelakaan maka terkategorikan kecelakaan kerja gitu. Ataupun jika ada penyakit yang timbul yang menurut dokter bahwa penyakit ini diakibatkan daripada pekerjaan, maka disinilah fungsinya jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Oke, kita next slide selanjutnya. Ruang lingkup JKK atau jaminan kecelakaan kerja. 1. Harus terdapat unsur ruda paksa.
Apa yang dimaksud unsur ruda paksa di sini? Yaitu cedera pada tubuh manusia akibat oleh benda tumpul atau benda keras atau tajam yang terjadi secara tiba-tiba, yang tidak diduga sebelumnya, di luar kekuasaan manusia dan tidak disengaja dari luar tubuhnya yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Ini salah satu unsur ruda paksa. Jadi di sini jelas akibat oleh benda tumpul atau benda keras atau tajam yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya kejatuhan baut, misalnya mesin bautnya lepas misalnya. Tiba-tiba kena ke kaki operator sampai lecet. Nah, itu namanya ruda paksa. Contoh lainnya bisa Om, Tante, sahabat semua tulis di komentar, ini contohnya Om Ded. Silahkan tulis itu. Kemudian yang kedua, yang masuk ke dalam ruang lingkup JKK adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Nah, jadi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja semuanya masuk ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja, terkategorikan JKK dan ditanggung atau diklaim oleh BPJS Ketenagakerjaan selama pekerja tersebut sudah terdaftar di program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, yang termasuk ruang lingkup selanjutnya adalah kecelakaan yang terjadi dalam waktu terkait kerja atau kedinasan. Contoh, kerja di Tangerang, rumah juga di Serang, tapi ada kedinasan ke Jawa Tengah. Ternyata di Jawa Tengah memang ada cabang kantor yang berdomisili di sana. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan, maka itu juga dapat dikategorikan dalam lingkup jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang berikutnya, kecelakaan terjadi berhubungan dengan hubungan kerja apabila dipenuhi 1. Terdapat perintah dari pemberi kerja dan berkaitan dengan kepentingan pemberi kerja, atau melakukan hal-hal yang sangat penting dan mendesak yang tidak dapat diwakilkan dalam jam kerja atas izin pemberi kerja, baik itu tugas, bukan untuk kepentingan pribadi atasan. Jadi dalam rangka dinas, dalam rangka ikatan dinas. Jadi di sini hal yang penting mendesak. Kemudian kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja pada saat dinas, yakni misalnya jam kerja jam 7 sampai jam 3, ada overtime, ada lembur dari jam 3 sampai jam 6 misalnya, 4, 5, 6, 3 jam misalnya. Maka saat lembur ini terkategorikan masuk ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Kemudian pada saat sedang mengikuti pendidikan, biasanya perusahaan mengirimkan salah satu perwakilan atau grup perwakilan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, seminar dan lain sebagainya, maka itu terkategori dalam lingkup jaminan kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya, perkelahian di tempat kerja jika ada kaitannya dengan dinas atau tugas pekerjaan. Ini luar biasanya. Jadi perkelahian di tempat kerja, kemudian ada korban. Di sini jika ada kaitannya dengan dinas atau tugas pekerjaan, ini masih dikategorikan kecelakaan kerja. Misalnya orang dua-duanya lagi kerja, terjadi sedikit perselisihan yang menimbulkan berbenturan fisik. Yang satunya misalnya dilempar bahan baku setengah kilo, pelipisnya luka misalnya, yang mengakibatkan harus diobatin oleh dokter, dikasih betadine. Nah, itu terkategorikan kalau dalam slide ini. Tentunya ini dari file yang saya dapat dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, tentunya tidak ngarang lah. Kemudian yang berikutnya, sebelum saya lanjutkan, saya menunggu komentar atau penilaian dari Om, Tante, sahabat semua, khususnya yang udah lebih paham terkait masalah ini. Silahkan kasih masukan. Tujuan saya membuat video dari slide PowerPoint ini adalah untuk
lebih memanfaatkan informasi ini agar sampai ke banyak pihak, baik itu pekerja, para serikat pekerja, anggota serikat buruh, anggota serikat pekerja, juga para pengusaha atau para PIC perusahaan, atau juga buat para mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus yang hendak meniti karir di dunia HRD, khususnya mengurus tentang Komben, karena di Indonesia udah diatur regulasinya bahwa semua karyawan itu diwajibkan untuk didaftarkan dalam program BPJS, baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Salah satu program di dalam BPJS ketenaga kerjaan itu yaitu jaminan kecelakaan kerja. Oke, next. Jangan lupa like dan subscribe ya, Om, Tante, dan sahabat semua. Kemudian, kecelakaan terjadi berhubungan dengan hubungan kerja berikutnya adalah aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan. Nah, sekarang kita bahas yang tidak termasuk jaminan kecelakaan kerja. Jadi tidak dijamin. 1. Ini penting diketahui. Meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Orang kerja jam 7 sampai jam 3. Tiba-tiba 11 dia bolos keluar tanpa sepengetahuan, pulang atau apalah. Atau ketemuan dengan relasinya bukan untuk kepentingan kerja, kecelakaan. Itu tidak ditanggung. 2. Terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas atas perintah dari atasan untuk kepentingan perusahaan. Tugas bukan untuk kepentingan pribadi atasan. Contoh, saya punya supir atau punya satpam. Saya suruh satpam mengambilkan handphone saya yang ketinggalan di rumah. Sebenarnya itu memang perintah atasan, tetapi itu urusan pribadi. Nah, dalam hal ini tidak termasuk jika terjadi kecelakaan, meskipun perintah atasan. Kecuali atasan tersebut bahwa handphone itu memang handphone perusahaan. Hubungannya kalau handphone tertinggalan, terkendala komunikasi untuk mengurus kepentingan-kepentingan di perusahaan. Meskipun agak rumit untuk membedakan masalah ini kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa ini itu kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan gitu, seperti itu. Oke, tetapi kita perlu jelaskan juga. Kemudian yang berikutnya, penyakit akibat hubungan kerja atau work-related disease, yaitu penyakit yang dicetuskan. Jadi penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan. Ini tidak termasuk oleh jaminan kecelakaan kerja. Mungkin untuk penjelasan ini saya tidak menambahkan, cukup dibaca saja. Silakan pertanyakan di komentar, nanti akan saya tanyakan detailnya ke PIC BPJS Ketenagakerjaan yang sering berhubungan dengan saya, daripada saya menjelaskan tetapi tidak jelas. Yang keempat, yang tidak termasuk jaminan kecelakaan kerja itu adalah perilaku bunuh diri. Jadi dia bukan kecelakaan kerja. Yang kelima, akibat mencelakakan diri sendiri dengan sengaja. Contoh, membantingkan badan, menjatuhkan diri di tangga, menabrakkan diri ke kendaraan barang misalnya atau ke forklift dan lain sebagainya, itu tidak termasuk. Itu dapat dibuktikan dengan CCTV, dengan saksi, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, poin yang tidak termasuk jaminan kecelakaan kerja, pengobatan komplementer, yaitu alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sinses, chiropractic. Kemudian yang belum dinyatakan efektif dalam hal pengobatan berdasarkan penilaian teknologi kesehatan atau health technology assessment, dan pengobatan berbasis bukti medis atau evidence based medicine. Nah, jadi itu juga tidak termasuk jaminan kecelakaan kerja. Kemudian yang berikutnya, semua obat kosmetik.
Semua obat kosmetik, obat herbal, dan obat gosok, minyak kayu putih, dan sejenisnya tidak termasuk jaminan kecelakaan kerja. Pelayanan kesehatan juga termasuk tindakan operasi bertujuan untuk estetik, untuk kecantikan, kecuali untuk pengembalian fungsi. Contohnya luka bakar di pipi misalnya, harus melakukan operasi kecantikan, memindahkan kulit atau menambah daging dan lain sebagainya. Itu masih bisa masuk ke JKK, tetapi dengan sengaja untuk estetika itu tidak atau kegagalan operasi untuk tujuan estetik itu tidak termasuk ranahnya. Dan berikutnya, klaim yang diajukan melebihi 2 tahun sejak tanggal kejadian, di mana sejak kejadian kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja belum pernah dilaporkan laporan kecelakaan kerja tahap satunya. Jadi klaimnya itu 2 tahun sejak tanggal kejadian, tetapi belum pernah dilaporkan kecelakaan kerja tahap satunya. Nah, ini juga tidak termasuk jaminan kecelakaan kerja. Jadi buat para PIC perusahaan, laporan tahap 1 kecelakaan kerja itu wajib bin kudu diarsip ya om dan tante sahabat semua, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali kasus karyawan kecelakaan, misalnya patah tulang harus dipasang pen, ternyata sekian tahun berikutnya harus dicopot lagi pennya. Nah, itu diperlukan itu arsip-arsip laporan tahap satunya. Oke, kita lanjut. Bagaimana koordinasi manfaat atau COB jasa raharja kerjasama? Jadi gini, kenapa BPJS Ketenagakerjaan suka menanyakan kepada PIC perusahaan terkait kecelakaan kerja? Apakah kecelakaan kerja ini terjadi di dalam perusahaan atau di jalan raya? Kenapa hal ini dipertanyakan? Karena untuk di jalan raya ada penanggung utama daripada asuransi yang paling bisa diklaim, yakni asuransi jasa raharja. Makanya pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta kejelasan jika terjadinya itu di jalan raya, kita harus buat laporan polisi. Bahkan kalau ada 2 orang saksi, gitu, seperti itu. Koordinasi manfaat atau COB jasa raharja. Kita lanjutkan, tadi sempat terpotong. Jika kecelakaan kerja atau kecelakaan terkait kerja di jalan raya atau di lalu lintas, maka harus ada penjamin 1, penjamin 2. Penjamin satunya itu bukan harus ya, artinya yang paling utama itu di lalu lintas itu adalah jasa raharja, dan yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan di luar jalan raya? Berarti tidak di lalu lintas tetapi masih di luar area kerja, ya tetap penjaminnya yaitu BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kecelakaan kerja ini. Nah, bagaimana jika terjadi tidak ada hubungannya kerja, tidak ada hubungan dengan pekerjaan? Jadi orang lagi libur minggu, tidak lembur, tiba-tiba dia kecelakaan. Nah, itu tidak diklaim, tidak dapat diklaim oleh ke BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan, tidak bisa diklaim. Tetapi kalau di dalam Pergub di Jakarta, khusus di Jakarta, ada JSHK, jaminan sosial hubungan ketenagakerjaan di luar jam kerja. Jadi kalau kecelakaan di luar JKK BPJS Ketenagakerjaan itu bisa diklaim di asuransi Bumida Bumi Putra. Tetapi saat ini setelah ada kasus kemarin, apakah itu masih dapat diklaim atau tidak? Kebetulan perusahaan yang saya kelola di Jakarta ada beberapa perusahaan, ada 5-6 perusahaan, belum pernah ada yang klaim jaminan kecelakaan di luar hubungan kerja gitu ya. Sehingga
saat ini saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Kemudian selanjutnya, kasus kambuh atau kasus lanjutan yang terjadi dalam hal kecelakaan kerja. Apabila setelah pembayaran jaminan kecelakaan kerja, ternyata kondisi peserta semakin parah atau membutuhkan tindakan medis lanjutan, sebelum lewat masa 3 tahun setelah tanggal kondisi terakhir peserta, baik sembuh atau cacat pada formulir KK3 dan PAK3 yang diisi oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat, kasus dinyatakan sebagai kasus kambuh atau kasus lanjutan berdasarkan keterangan dokter yang merawat atau dokter penasehat. Misalnya pembukaan VEN pada kasus bedah tulang. Nah, ini yang dimaksud sebagai kasus kambuh dan kasus atau kasus lanjutan. Sementara tidak mampu bekerja atau kita kenal STMB. Sebelum masuk ke STMB, pihak perusahaan harus memastikan bahwa dasar hitungan upah per hari terhadap pekerja itu biasanya perusahaan diatur di dalam perjanjian kerja bersama atau di dalam peraturan perusahaan atau di dalam perjanjian kerja bersama atau di dalam SPK, surat perjanjian kerja pada saat mengikat hubungan kerja, baik itu kontrak atau tetap, biasanya didetailkan di situ. Namun di sini BPJS Ketenagakerjaan melihat upah sehari karyawan itu adalah upah sebulan dibagi 30 hari, tetapi banyak perusahaan yang memperhitungkan bahwa upah satu hari adalah upah sebulan dibagi 25 hari untuk yang 6 hari kerja. Tetapi upah sehari itu adalah upah sebulan dibagi 21 hari untuk yang 5 hari kerja. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, bagaimana mengisi upah berapa upah di dalam laporan di BPJS Ketenagakerjaan ini memang rada berbeda ya. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan masih dibagi 30. Mungkin update selanjutnya akan saya update atau ada masukan dari Om dan Tante yang lebih familiar, silahkan isi di kolom komentar. Oke, kita lanjut membahas tentang sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Namanya orang kecelakaan, kemudian dia ditangani oleh dokter, kemudian sakit atau istirahat dan dia tidak masuk, diberikan surat keterangan untuk istirahat, maka dalam waktu istirahat tersebut upahnya wajib dibayarkan oleh siapa? Oleh perusahaan. Misalnya tidak bisa masuk 3 bulan full misalnya, disertai surat keterangan medis atau disertai surat keterangan dokter yang menanganinya atau pihak rumah sakit yang menangani, maka upah tenaga kerja tersebut tetap dibayarkan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini program jaminan kecelakaan kerja atau STMB dijelaskan di sini. STMB atau sementara tidak mampu bekerja diberikan berdasarkan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat terjadinya kecelakaan. Contoh, seseorang upahnya 10 juta dilaporkan hanya UMK 2020, misalnya hanya 4 juta 300-an misal. Apa yang terjadi saat terjadi kecelakaan? Maka BPJS Ketenagakerjaan kalau perusahaan hanya melaporkan gaji si karyawan yang kecelakaan itu adalah 4.300.000, dia pun akan mengganti upah yang dibayarkan perusahaan kepada tenaga kerja itu adalah sebesar 4.300.000. Kenapa? Karena tahunya BPJS Ketenagakerjaan itu bahwa gaji dia itu memang 4.300.000. Salah siapa di sini? Salah perusahaan. Kenapa melaporkan gaji karyawannya 4.300.000 dan ini tidak boleh. Tentunya hal ini adalah mengurangi hak tenaga kerja yang seharusnya dia mendapat persentase lebih besar, akumulasi perhitungan lebih banyak, misalnya di jaminan hari tuanya atau jaminan pensiunnya, sehingga jadi lebih sedikit. Nah, apakah ini terjadi atau banyak? Ya, ini perlu data yang detail, yang lengkap, yang valid dari pihak terkait. Tetapi saat ini dengan adanya aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, setiap orang, setiap tenaga kerja atau bahkan bukan tenaga kerja
dapat melihat di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan yang Om dan Tante atau sahabat semua, baik pekerja, para pengurus serikat pekerja ataupun bagi teman-teman mahasiswa, itu bisa dilihat berapa gaji yang dilaporkan oleh perusahaan, sehingga dia bisa melihat saldonya, sejak kapan terdaftar, di perusahaan mana saja dia pernah terdaftar, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sementara tidak mampu bekerja. Yang kedua adalah STMB selama menunggu pemasangan alat bantu atau ortese, alat ganti atau protese, dan alat bantu kesehatan lainnya dapat diberikan apabila peserta tidak bekerja dan dinyatakan oleh surat keterangan dokter yang merawat. Jadi ini sementara tidak mampu bekerja ini. Kemudian yang ketiga, STMB selama peserta mengikuti tahapan dalam RTW. RTW di sini adalah Return to Works. Jadi kembali bekerja, proses pemulihan untuk sanggup melakukan pekerjaan kembali sampai peserta selesai mengikuti pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian STMB yang berikutnya adalah perhitungan STMB merupakan upah 1 bulan dibagi 30 hari kalender. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan. Jadi jika perusahaan, termasuk di perusahaan yang saya kelola, adalah upah 1 hari adalah upah sebulan dibagi 25 hari kerja. Sementara di dalam perhitungan BPJS Ketenagakerjaan adalah acuan perhitungan STMB merupakan upah 1 bulan dibagi 30 hari kalender. Jadi kalau gajinya 4.300.000, maka BPJS Ketenagakerjaan akan membaginya kepada 30 hari, sehingga upah perharinya dari versi 25 dan versi 30 tentunya berbeda. Di sini nih tidak perlu aneh, memang seperti ini adanya. Kemudian yang berikutnya, apabila tanggal bekerja kembali pada tahap 2 lebih awal daripada formulir surat keterangan dokter, maka perhitungannya berpedoman pada formulir tahap 2 yang disesuaikan dengan absensi. Jadi print out absensi, baik itu manual atau fingerprint ataupun digital atau absen wajah dan sebagainya, resumnya itu membantu dalam pengurusan klaim STMB ini. Yang berikutnya adalah apabila tanggal bekerja kembali pada formulir tahap 2 lebih lama daripada formulir surat keterangan dokter, perhitungannya berpedoman pada surat keterangan dokter. Begitulah Om dan Tante. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, kita lanjutkan kelengkapan administrasi klaim JKK tahap 1. Tahap 1 yang harus dilengkapi adalah formulir 3 KK1 atau form 3 PAK1. Ini sejenis ya. Jadi akibat kecelakaan kerja atau akibat penyakit akibat kerja ya. Kemudian fotokopi kartu peserta atau fotokopi KTP, IKTP ya. Jadi nanti untuk mengecek data eligibilitasnya itu pihak rumah sakit juga udah online dapat mengecek peserta ini baik berdasarkan nomor KTP atau berdasarkan nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dilampirkan juga fotokopi absensi jika kasus kecelakaan terjadi pada waktu kerja dan keterangan kronologis kejadian kecelakaan. Ini yang suka Om dan Tante lupa buatkan. Jadi kronologis ini dibuatkan, jadi kapan, tempatnya, di mana, penyebabnya apa, kerugiannya apa, apakah terjadi di luar area kerja, apakah terjadi di perjalanan, di jalan raya, ataupun di mana ada saksi 2 orang, dilengkapi foto-foto untuk bukti dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada pertanyaan dari para pekerja. Biasanya karyawan saya sering bertanya, "Pak, siapakah yang bertanggung jawab mengurusi yang kecelakaan kerja?" Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat bagus bagi saya sebagai HRD di perusahaan. Karena
akan memperjelas siapa yang melakukan tindakan dalam menangani permasalahan ini. Nah, tentu setiap perusahaan boleh punya kebijakan berbeda-beda. Tetapi saya sendiri di perusahaan yang saya kelola di Tangerang ataupun di Jakarta, ada pembagian tugas meskipun yang saya bagi itu terkategorikan kecelakaan kerja. Contoh, jika karyawan berangkat kerja dari tempat tinggal, dari rumahnya, dari kos-kosannya, dari kontrakannya, dari hotel dan lain sebagainya ke tempat kerja, terjadi kecelakaan yang terkategorikan jaminan kecelakaan kerja atau dapat diklaim oleh perusahaan sebagai jaminan kecelakaan kerja sebagai JKK, maka siapakah yang mengurus jika terjadinya sebelum masuk gerbang perusahaan pada saat berangkat nih? Saya pribadi membatasi jika kecelakaan terjadi saat karyawan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja tetapi belum sampai gerbang, maka dalam hal ini perusahaan tidak keutamaan untuk mengurusi yang kecelakaan tersebut. Dalam hal ini ya tanggung jawab perusahaan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kenapa? Karena perusahaan saat mempekerjakan dia dari rumah sampai ke tempat kerja udah memberikan jaminan. Kemudian terjadi kecelakaan. Kan PIC perusahaan mungkin lagi liburan, lagi di rumah, lagi cuti. Kita tidak tahu terjadi sebelum masuk gerbang. Sehingga itu apakah nanti diantar oleh keluarganya atau oleh teman-temannya atau oleh petugas yang kebetulan ada mengurusnya atau siapapun, itu perusahaan tidak melakukan kewajiban nomor 1 di situ. Tetapi jika terjadi kecelakaan kerja setelah masuk gerbang sampai jam pulang keluar gerbang lagi, itu baru dikategorikan oleh perusahaan diurusnya. Nah, bagaimana kalau setelah pulang? Setelah pulang pun sama. Jadi setelah keluar dari pabrik, perusahaan melepaskan diri dari pengurusan itu, meskipun tetap syarat-syarat yang lainnya diurus. Seperti itu. Kita lanjutkan nanti ya. Om dan Tante, ada suara adzan dulu. Bersabar untuk pembahasan selanjutnya. Kita lanjutkan kembali. Tadi ada suara adzan. Saya khususnya yang lagi buat video slideshow ini memang menghormati suara adzan, sangat menyenangkan. Saya lanjutkan kembali. Tadi sampai kelengkapan administrasi klaim JKK tahap 1. Mungkin keterangan kronologis kejadian tadi saya udah sampaikan, tetapi yang tidak dituliskan dalam slide ini saya jelaskan terkait pengurusannya. Jadi biasanya kalau kecelakaan kerjanya terjadi di luar gerbang, setelah meninggalkan gerbang itu kita meminta pihak pekerja atau keluarga kerjanya yang mengurus ke rumah sakit, tetapi perusahaan nanti akan backup di belakang, seperti itu. Nah, dokumen-dokumen yang wajib lainnya misalnya tergantung kasusnya. Yang pertama adalah surat perintah tugas dari pemberi kerja jika kasus kecelakaan kerja terjadi pada saat ditugaskan, saat lembur, saat keluar area wilayah atau kota yang biasa dilalui ataupun tugas lain, itu harus ada surat perintah tugas. Kemudian untuk kecelakaan lalu lintas harus ada laporan polisi ya, bukan surat keterangan. Beda, surat keterangan sama laporan polisi itu berbeda. Terkait kelengkapan administrasi klaim JKK tahap 1 yang tadi
sebelumnya terpotong. Untuk kecelakaan lalu lintas, laporan polisi atau LP dari polisi terdekat atau setempat, biasanya polsek atau polres, atau berita acara dari PT Kereta Api jika berhubungan dengan transportasi kereta api, atau berita acara dari Syah Bandar, atau berita acara kantor otoritas bandar udara. Kemudian kecelakaan lalu lintas tunggal atau bukan di jalan umum, cukup dengan surat keterangan yang dibuat oleh pihak perusahaan berdasarkan informasi dari korban dan saksi, tetapi harus ada saksi minimal 2 orang, dibubuhi tanda tangan dan dilengkapi dengan identitas para saksi yang tentunya mengetahui kasus yang diketahui dan distempel oleh pejabat perusahaan yang berwenang, biasanya direktur atau biasanya manajer perusahaan udah mewakili perusahaan dalam hal ini. Tentunya mereka yang memegang kuasa mengurus hal ini. Oke, utilisasi pusat layanan kecelakaan kerja. Bagaimana paunya alur jaminan kecelakaan kerja pada pusat layanan kecelakaan kerja? BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan hampir semua rumah sakit. Kalau dulu disebutlah rumah sakit trauma center, jadi para rumah sakit itu dapat mengecek keabsahan data eligible semua peserta. Misalnya jika kita baca di sini kecelakaan kerja terjadi, kemudian pihak pelapor melaporkan adanya kecelakaan kerja. Tentunya melaporkan dengan melengkapi berkas-berkas. Tahap 1 yakni laporan harus di bawah 2x24 jam. Apa aja yang harus dilengkapi? Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi KTP, fotokopi absensi yang distempel perusahaan, keterangan kronologis kejadian kecelakaan. Kemudian pihak pelapor menghubungi fasilitas kesehatan trauma center terdekat. Jika terjadi kecelakaan yang ringan, cukup menghubungi klinik yang udah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kecelakaan kerja. Tetapi jika kasusnya berat, langsung dibawa ke rumah sakit trauma center. Biasanya rumah sakit yang kelas tipe A, tipe B itu udah pada kerjasama ya. Contoh di Tangerang misalnya rumah sakit Husada Insani, rumah sakit Medika, kemudian Ciputra Hospital, hampir semua rumah sakit lah. Saya tidak hafal rumah sakitnya, tetapi mereka semua kerjasama dan cukup mudah. Saya pernah mengurus kecelakaan kerja di Husada Insani, di banyak tempat lah ya. Saya mungkin hampir semua tempat ya saya pernah ngurus. Tentunya staf-staf saya yang jalan, tetapi kan saya tahu dan semuanya mudah, semuanya mudah pokoknya. Mereka sangat welcome sekali untuk menangani karyawan kita yang mengalami kecelakaan kerja meskipun perusahaan punya target zero defects accident. Kemudian alur selanjutnya adalah ketika tenaga kerja dikirimkan ke rumah sakit atau pihak perusahaan membawa korban kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke Paskes, mereka akan cek data sah atau tidak, terdaftar atau tidak, punya hak atau tidak. Jadi disebutlah pengecekan di fasilitas kesehatan itu disebut pengecekan eligibilitas status peserta melalui aplikasi ERSTC. Jadi mereka punya aplikasi ERSTC pada situs website BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek apakah pemilik KTP atau pemilik peserta ini benar terdaftar atau enggak. Dan itu rumah sakit juga harus memastikan jangan sampai
orang yang kecelakaannya bukan orang yang memegang, bukan orang yang benar si pemegang kartu. Bisa saja itu terjadi oknum yang menyalahgunakan, kan bisa saja. Tetapi rumah sakit pasti detail teliti dalam menerima pasien ini, karena segala penipuan atau segala penyalahgunaan bisa masuk ke ranah pidana. Kemudian selanjutnya, jika data tidak sah, maka BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan data ulang. Jika memenuhi persyaratan akan dilakukan update data dalam waktu 2x24 jam sehingga data tenaga kerja muncul pada sistem pengecekan eligibilitas. Contoh seperti ini. Perusahaan yang saya kelola melakukan finalisasi untuk bayar peserta yang terdaftar per Agustus. Misalnya tanggal sekarang, misalnya tanggal 10 Agustus 2020 misalnya. Pada saat saya melakukan finalisasi, siangnya saya langsung bayar. Bagian keuangan langsung membayar lunas per tanggal 10 siangnya. Kemudian tanggal 11 kami ada menerima karyawan baru. Tentunya karyawan baru ini langsung saya daftarin ke menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja. Pada saat tanggal 11 ini dia terdaftar, karena perusahaan sudah finalisasi di bulan Agustus, maka peserta yang baru didaftarin di tanggal 11 tadi udah di-input di SIPP online atau di sistem informasi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu akan tidak terbaca. Jadi tidak akan terbaca di data eligibilitas RSTC. Kenapa? Karena dia akan terdaftar menjadi peserta di bulan selanjutnya. Apa solusinya jika terjadi demikian? Maka pihak perusahaan wajib menghubungi PIC BPJS Ketenagakerjaan. Setiap perusahaan memiliki PIC di setiap kantor cabang, menyampaikan informasi atas kejadian tersebut. Misalnya saya udah beres di bulan Agustus, saya sudah bayar, tetapi di tanggal selanjutnya ada karyawan baru saya daftarin terjadi kecelakaan, sementara yang didaftarin masuk di SIPP untuk bulan selanjutnya yakni September. Tentunya September dibayar nanti di bulan September dan kecelakaannya ini di Agustus, padahal udah diinput di SIPP, udah terdaftar sebagai karyawan baru. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini rahasianya. Agar karyawan tersebut dapat diklaim kecelakaan kerjanya dan dapat dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan, pihak perusahaan segera menghubungi PIC yang bertanggung jawab di BPJS Ketenagakerjaan untuk perusahaan tersebut, meminta untuk membatalkan rekon. Jadi rekonnya ditunda, kemudian batal finalisasi ulang, dan yang terdaftar di bulan Agustus tanggal 11 itu akan menjadi aktif di bulan Agustus dan iurankan dibayarkan kekurangannya, sehingga kecelakaan kerjanya akan tetap dapat diklaim dan dapat terkategori kecelakaan kerja, sehingga di data eligibilitas ini akan menjadi muncul atau menjadi sah. Seperti itu ya, ini rahasia. Tapi saya sampaikan kepada om dan tante semua. Oke, lanjut. Jika fasilitas kesehatan atau trauma center setelah melakukan pengecekan eligibilitas status peserta melalui aplikasi IRSTC pada situs web, kemudian data eligible-nya sah. Kalau not eligible itu tidak sah, kalau eligible itu sah, maka fasilitas kesehatan trauma center melakukan perawatan, melakukan pengobatan tenaga kerja yang menjadi korban kecelakaan, mengisi formulir tahap 1 pada IRSTC, menghubungi pihak pelapor, kemudian kelengkapan dokumen jaminan kecelakaan kerja. Biasanya dokumen dari rumah sakit itu udah ada listnya, misalnya fotokopi KTP, fotokopi kartu peserta,
kronologi kejadian atau laporan polisi atau laporan tahap 1 stempel di Snaker atau Wasnaker, laporan tahap 2 dan lampirannya stempel Wasnaker, biasanya seperti itu. Absensi, kemudian surat pernyataan, biasanya pernyataannya di dalamnya itu menyatakan bahwa nama siapa ini adalah benar PIC yang mewakili perusahaan untuk mengurusi pasien atas nama siapa, nomor peserta, nomor IKTP siapa. Dalam hal ini mengurus dengan memakai fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, yakni JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Jika dalam satu hal atau di dalam prosesnya terjadi penolakan klaim oleh BPJS Ketenagakerjaan, semua biaya rumah sakit yang ditagihkan tidak diklaim, maka tetap pihak perusahaan wajib bertanggung jawab atas biaya tersebut. Nah, biasanya pernyataannya begitu. Ya udah, cukup tanda tanganin aja. Karena memang kecelakaan kerja kok, gitu. Seandainya bermasalah ya perkarakan, gitu, beracara. Nanti saya yang maju. Oke, tinggal datang ke kantor hukum saya. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi tidak sah, ada beberapa tip yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalau sah, selanjutnya bagaimana? Rumah sakit pada kasus tertentu, misalnya rawat inap, mengajukan permintaan penerbitan surat keterangan penjaminan. Nah, pada saat rumah sakit meminta keterangan penjaminan, biasanya BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat keterangan penjaminan. Itu tidak diketahui pihak perusahaan, tetapi BPJS dengan rumah sakit. Karena misalnya untuk operasi atau biaya besar dan lain sebagainya, tentunya BPJS juga mungkin ada dokter, ada tim verifikasi yang qualified di bidang tersebut, gitu. Kemudian peserta aktif yang dinyatakan tidak eligible oleh sistem IRSTC akibat suatu hal atau lainnya diberlakukan sebagai pasien umum. Nah, di sini maka bisa di reimburse. Reimbursement itu artinya biaya bayar dulu, perusahaan bayar dulu, keluar kocek dulu duit, baru setelah beres kwitansi dikumpulin, diklaimlah ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini memang masih dilonggarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, masih bisa klaim. Tetapi update terbarunya mungkin nanti akan menyusul apakah hal ini masih berlaku atau tidak. Tetapi saya dapat file ini 2019 masih berlaku. Untuk saat ini 2020, nanti tunggu updatean video selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah rumah sakit mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah rumah sakit melakukan perawatan dan melaporkan ke perusahaan. Pihak pelapor juga menyerahkan kelengkapan berkas ke BPJS Ketenagakerjaan. Apa saja yang dilaporkan ya seperti tadi, KTP, KK, laporan tahap 1, tahap 2 yang udah distempel oleh pihak pengawas ketenagakerjaan di bawah Dinas Tenaga Kerja, baik provinsi ataupun kabupaten, tergantung daerahnya. Kalau di Tangerang di bawah provinsi, jadi langsung ke pengawas provinsi. Kemudian selanjutnya adalah jika telah selesai, maka apa yang dilakukan? Status tenaga kerja itu sembuh, dirawat, atau perlu istirahat, atau selesai pengobatannya, apakah cacat, ada penurunan fungsi berapa persen, ada kehilangan tubuh, fungsi tubuh atau dan lain sebagainya, atau meninggal dunia. Di situ rumah sakit yang akan memberikan statusnya, dokter rumah sakit yang akan memberikan statusnya. Setelah itu selesai semua, baru rumah sakit akan melakukan penagihan biaya. Penagihan biaya itu kepada siapa? Kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ketika rumah sakit melakukan penagihan biaya, rumah sakit biasanya menghubungi pihak perusahaan, atau dalam kesempatan lain pihak perusahaan juga menyampaikan absensi saat tidak masuk berdasarkan draft
resume absensi disertai surat keterangan dari pihak rumah sakit untuk dibayarkan sementara tidak mampu bekerjanya. Jadi apa yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja saat terjadi kecelakaan kerja diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa bukan? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Prosedur pelayanan di Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja VLKK 2. Peserta ke rumah sakit terdekat membawa identitas kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau IKTP. Jadi bisa terbaca dua-duanya, baik nomor IKTP atau peserta. Kemudian petugas administrasi rumah sakit trauma center melakukan pengecekan eligibilitas. Apabila tidak terdaftar, maka petugas administrasi rumah sakit trauma center melakukan konfirmasi kepada kantor cabang kerjasama. Apabila tidak terdaftar, berhubung data belum terintegrasi online dengan aplikasi online RSTC agar dikoordinasikan dengan bidang pemasaran. Jika data tidak dapat diintegrasikan dalam 2x24 jam, maka peserta diberlakukan sebagai pasien umum. Apabila tidak terdaftar karena perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 bulan, maka peserta diperlakukan sebagai pasien umum, maka biayanya langsung ditagihkan rumah sakit ke perusahaan. Siapakah yang bertanggung jawab sebagai pihak pelapor bagi peserta BPJS/TK yang mengalami jaminan kecelakaan kerja? 1. Pemberi kerja atas peserta penerima upah. 2. Peserta atau perwakilan peserta atau wadah atau kelompok tertentu bagi peserta bukan penerima upah, atau kita sebut BPU. 3. Pemberi kerja jasa konstruksi atau peserta pekerja jasa konstruksi. 4. Pemberi kerja selain penyelenggara negara atau peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi. Jadi yang bertanggung jawab sebagai pihak pelapor bagi peserta BPJS/TK yang mengalami JKK adalah nomor 1, 2, 3, 4 dimaksud. Oke, selanjutnya. Prosedur pelayanan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Prosedur pelayanan dan administrasi pada rumah sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja PLKK atau dulu disebut RSTC. Yang pertama adalah petugas administrasi rumah sakit PLKK wajib melakukan pengecekan eligibilitas baik pada saat peserta masuk pengobatan pertama maupun saat pengobatan rawat jalan. Pengecekan bisa menggunakan kartu peserta BPJS/TK atau kartu peserta jam sostek KPJ ya, atau KTP yang berlaku. Apabila tidak terdaftar atau tidak eligible, maka pihak rumah sakit dapat melakukan konfirmasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait data pasien tersebut. Kemudian pihak pelapor wajib menandatangani surat pernyataan dan membantu melengkapi dokumen pendukung jaminan kecelakaan kerja. Hal ini sebagai penjaminan pelapor untuk melengkapi berkas secara paralel sementara peserta diberikan perawatan. Selanjutnya, surat pernyataan yang menyatakan bersedia melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pelaporan jaminan kecelakaan kerja, bersedia mengganti biaya perawatan dan pengobatan jika dinyatakan bukan kecelakaan kerja atau tidak memenuhi persyaratan administrasi perusahaan. Berikutnya lagi, kelengkapan berkas dapat dilakukan secara paralel untuk dokumen tahap 1 yakni meliputi KTP dan KVZ. Formulir tahap 1 dan kronologis wajib dilengkapi dalam waktu 2x24 jam. Untuk kelengkapan lainnya meliputi formulir tahap 2 dan data-data pendukung wajib dilengkapi dalam waktu 7x24 jam hari kerja. Oke, sampai sini Om dan Tante sepertinya perlu ngopi dulu karena masih banyak informasi yang akan saya sampaikan, tapi ini akan diteruskan dalam part video selanjutnya, part 2 ya. Jadi prosedur pelayanan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja ini akan saya selesaikan, tetapi selanjutnya akan dibuatkan dalam part kedua. Oke, satu slide lagi. Apabila pihak pelapor tidak melengkapi kelengkapan dokumen, maka peserta diberlakukan sebagai pasien umum. Untuk kemudian pembiayaan dapat diajukan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagai kasus di reimbursement.
dirembes dengan penggantian sesuai perundangan yang berlaku. Untuk peserta yang memerlukan penanganan lebih lanjut, dapat diberikan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dengan melampirkan formulir surat rujukan dan salinan form laporan kecelakaan tahap 1 dan formulir perincian biaya pelayanan yang telah diberikan. Setelah selesai perawatan, dokter yang merawat wajib mengisi formulir 3B. Oke, sampai sini dulu Om dan Tante. Karena videonya udah terlalu panjang, nanti saya akan teruskan di part kedua tentang jaminan kecelakaan kerja ini. Oke, terima kasih sudah setia dengan channel Dedi Purnama. Selamat malam.